selamat bertemu kembali di ibadah sekolah minggu pada hari ini. Gimana keadaan adik-adik hari ini? Kalian berharap kalian dalam keadaan baik dan tetap sukacita. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita mau sama-sama berdoa ya. Masih ingat sikap berdoa yang baik dan benar kayak gimana? Kita mau lipat tangan sambil kita mau tutup mata, kita mau berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh kembali mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tolong Tuhan supaya kami boleh mengerti setiap firman yang boleh disampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini kita mau bernyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita mau menyanyi dengan semangat dan sukacita. Yuk kita nyanyi bersama. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Kita mau nyanyi sekali lagi ya. Kita mau nyanyi dengan semangat dan sukacita. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi sama-sama firman Tuhan ada di hidupku. Kita nyanyi dengan semangat dan sukacita ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku. Teruslah tumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Kita nyanyi sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku. Teruslah tumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami kesehatan yang baik. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan, kami ingin mendengar cerita Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang mau pimpin kami supaya kami boleh duduk dengan diam dan tenang. Biarlah firman itu boleh kami simpan di dalam hati kami dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Kak Irma punya gambar. Kira-kira menurut kamu, kalau kamu melihat gambar ini, gambar apa ya? Betul, itu adalah gambar anak-anak yang mempunyai teman banyak. Ya, kita, siapa di sini yang tidak punya teman? Pasti kakak yakin semuanya punya teman. Tapi saat ini kita tidak pernah ketemu teman kita, karena kita sedang di rumah masing-masing, ya enggak? Kak Irma juga tidak pernah bertemu teman-teman. Pasti kalian juga sedih, ya. Tidak pernah tertawa bersama, tidak pernah bermain bersama. Bahkan mungkin ada kalian di sekolah sering makan bersama, berbagi makanan satu sama lain, ya. Kita sedih memang
ya. Kak Irma juga tidak pernah bertemu dengan teman-teman. Kak Irma hanya ngobrol dengan teman-teman lewat HP saja, ya. Kira-kira ketika kita sudah bertemu nantinya nih, kalau kita sudah boleh bertemu bersekolah lagi, kira-kira apa yang akan kita lakukan ya? Pasti kita senang sekali ya. Wah, kita akan rangkulan, kita akan bermain lagi, kita akan tertawa lagi. Nah, adik-adik, hari ini Tuhan mau kita belajar dari seorang tokoh Alkitab. Siapakah dia? Ya. Siapa dia ini? Rasul Paulus, Bapak Paulus. Siapa yang tahu Bapak Paulus? Kalian pernah dengar Bapak Paulus? Oh bukan, itu bukan teman mama papa kamu. Bapak Paulus itu ada di dalam Alkitab. Dia adalah pekerjaannya memberitakan Injil. Namun sebetulnya sebelum dia memberitakan Injil, dulu sebelum dia mengenal Tuhan, dia itu membenci murid Tuhan Yesus. Dia sering menghina murid Tuhan Yesus. Tapi kasih Tuhan membuat Pak Paulus ini berubah. Dia mengenal Tuhan Yesus sehingga dia bisa bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah, dia dari hari ke hari, dia berjalan dari satu kota ke tempat yang lain. Keluar masuk satu desa ke desa lain. Hingga sampailah dia ke satu kota yaitu bernama Korintus. Ya. Di sana mau apa dia? Dia mau memberitakan Injil. Ya. Di sana tiba-tiba dia bertemu dengan Bapak Aquila dan istrinya Priscilla. Ya. Dia ternyata Bapak Aquila Priscilla ini mempunyai pekerjaan membuat tenda. Dan Pak Paulus selain memberitakan Injil, ternyata dia juga mempunyai pekerjaan membuat tenda. Wah, senang sekali ya. Kita kalau punya teman, kalau teman kita itu hobinya sama-sama senang makan buah anggur atau buah pisang yang sama. Wah, kita pasti senang sekali. Sama Pak Paulus juga senang dengan Bapak Aquila dan Priscilla karena ternyata pekerjaan mereka sama. Dan satu hal lagi, Bapak Aquila dan Priscilla ini ternyata mengenal Tuhan Yesus juga. Wah, lebih semangat lagi Pak Paulus, lebih senang lagi ya. Dia akhirnya Bapak Aquila dan Priscilla itu mempersilahkan Bapak Paulus, ayo Pak, tidur di tempat saya. Mari singgah di rumah saya. Akhirnya Pak Paulus mau nggak? Mau ya. Dia tidur bertinggal bersama dengan mereka. Lalu pada hari Sabat seperti biasa Bapak Paulus memberitakan Injil, ya, menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati buat kita, sudah hidup, bangkit dari kematian itu, ya, dan banyak orang yang dibaptis. Suatu hari datang temannya Pak Paulus lagi, bernama Silas dan Timotius. Dia datang dari Makedonia. Sama mereka juga memberitakan Injil. Nah, adik-adik, tambah semangat lagi Bapak Paulus, punya teman lagi, ketemu teman lagi. Sama seperti kita kalau mengerjakan sesuatu bersama dengan teman-teman, pasti akan semangat, ya. Tapi Pak Paulus tidak dengan mudah memberitakan Injil. Ada orang-orang yang tidak suka dengan Pak Paulus, ya. Nah, lalu apakah Pak Paulus kecil hati? Apakah Pak Paulus takut memberitakan Injil? Tidak. Dia tetap memberitakan Injil. Suatu malam Tuhan Yesus berfirman kepada Pak Paulus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan berjanji kepada Pak Paulus, walaupun banyak orang yang benci, tapi Tuhan bilang apa? Jangan takut, Tuhan akan menyertai. Nah,
Adik-adik, ternyata Tuhan tahu apa yang dialami oleh Pak Paulus. Tuhan memberikan janji kepada Pak Paulus bahwa dia akan menyertai Pak Paulus ya dalam pekerjaannya memberitakan Injil. Dan buktinya apa? Buktinya Bapak Aquila dan Priscilla itu bertemu dengan Pak Paulus ya. Pak Paulus bisa tinggal di dalam rumah Bapak Aquila bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan juga yang menolong Bapak Paulus sehingga bisa bertemu dengan Bapak Aquila dan Priscilla. Nah, adik-adik, dalam mengikut Tuhan kita juga tidak akan mudah. Kita seringkali ingin berbuat baik, tapi seringkali mungkin diejek oleh teman, dihina oleh teman, ya. Nah, tapi Tuhan Yesus berjanji akan menyertai kita. Kita harus tetap bisa berbuat baik walaupun susah untuk berbuat baik. Dan Tuhan Yesus berjanji tidak akan meninggalkan kita, Dia akan menyertai kita. Dalam kita menghadapi kesulitan, kita pasti akan ditolong melalui teman-teman kita, lewat papa mama, lewat teman-teman di sekolah, lewat ibu guru, lewat mbak, bisa Tuhan Yesus menolong kita, ya. Dan satu hal lagi, maukah kita menjadi penolong buat sesama kita? Kita juga bisa dipakai untuk menolong teman-teman kita yang sedang susah menghadapi kesulitan. Misalnya apa? Misalnya di sekolah ada teman kamu yang matematikanya tidak bisa dalam hal belajar menghitung. Kalian yang sudah bisa boleh membantu temannya. Ya. Lalu apalagi teman-teman yang sedang sakit, berdoa buat teman-teman, mendoakan teman-teman yang sedang sakit. Itu adalah salah satu contoh menolong sesama kita. Ayat hafalan hari ini Mazmur 5 ayat 13. Coba kita buka Alkitab kita, Mazmur 5 ayat 13. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab Engkaulah yang memberkati orang-orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Ya. Jangan lupa ya, dihafalkan. Kalau bisa kamu buat videonya. Lalu videonya bisa dikirim